Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika. Saya akan mempresentasikan materi tentang konsep bagi hasil dan laporan keuangan bank syariah. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian bagi hasil. Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal atau investor dan pengelola modal atau entrepreneur dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak. Kemudian, pengertian bagi hasil menurut para ahli yang pertama dikemukakan oleh Rafiq. Rafiq mengatakan bahwa bagi hasil ialah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil antara penyedia dana dan pengelola dana. Yang kedua, Karim mengatakan bahwa bagi hasil merupakan bentuk return atau perolehan kembalian dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Kemudian, Abdurrahman mengatakan bahwa bagi hasil yakni jumlah pendapatan yang diterima nasabah berdasarkan pemberian laba yang dihasilkan oleh bank. Syarat dan rukun bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu musyarakah dan mudharabah. Yang pertama, syarat dan rukun bagi hasil musyarakah. Syaratnya adalah melepaskan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta. Kemudian, anggota syarikat harus saling percaya dan mempercayai. Dan yang ketiga, mencampurkan harta yang akan disyarikatkan. Kemudian rukun musyarakahnya adalah yang pertama, macam harta modal, yang kedua, nisbah bagi hasil dari modal yang diserikatkan, dan yang ketiga, kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat. Yang kedua, syarat dan rukun bagi hasil mudharabah. Syarat yang pertama yaitu barang yang diserahkan adalah mata uang. Yang kedua, melafazkan ijab dari yang mempunyai modal dan qabul dari yang menjalankannya. Yang ketiga, diterapkan dengan jelas bagi hasil bagian pemilik modal dan mudharib. Yang keempat, dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagi hasilkan dengan kesepakatan. Kemudian rukun mudharabah yang pertama adalah malik atau sohibul mal, ialah yang mempunyai modal. Yang kedua, amil atau mudharib ialah yang akan menjalankan modal. Yang ketiga, amal ialah harta pokok atau modal. Dan yang keempat, sikhot atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha. Konsep bagi hasil yang pertama yaitu pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana. Kemudian, dana syariah mengelola dana tersebut di atas dalam sistem pool of fund. Selanjutnya, bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah. Kemudian, kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Kemudian yang terakhir, karakteristik bagi hasil. Dalam karakteristik bagi hasil dibagi menjadi 5 bagian, yaitu persentase, kemudian bagi untung dan bagi rugi, jaminan, kemudian besaran nisbah, dan cara menyelesaikan kerugian. Teknik bagi hasil bank syariah. Yang pertama, profit sharing atau bagi laba. Kemudian, revenue sharing atau bagi pendapatan. Kemudian, ada tata cara dan ketentuan perhitungan bagi hasil dalam bank syariah. Yang pertama itu, hitung saldo rata-rata harian. Yang kedua, hitung saldo rata-rata tertimbang. Yang ketiga, hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan. Yang keempat, bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan. Yang kelima, alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana. Yang keenam, perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad. Ketujuh, distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana. Rumus cara penghitungan saldo rata-rata harian adalah SRRH sama dengan TD per JH. Kemudian setelah menghitung saldo rata-rata harian, menghitung distribusi pendapatan, di mana rumusnya adalah DP sama dengan SR per TR dikali TP. Kemudian masuk ke poin yang ketiga, yaitu laporan keuangan bank syariah. Di dalam laporan keuangan bank syariah, yang pertama di sini ada neraca. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi bank syariah. Di dalam laporan laba rugi bank syariah, di sini terdapat beberapa unsur-unsurnya, yang itu pertama, pendapatan operasi utama, hak-hak pihak ketiga, pendapatan operasi lainnya, dan beban-beban. Kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas bank syariah disajikan sesuai dengan PSAK nomor 2 mengenai laporan arus kas. Kemudian, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas bank syariah disajikan sesuai dengan PSAK nomor 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Kemudian, ada laporan perubahan dana investasi terikat. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana, investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank sebagai manajer investasi berdasarkan mudharabah muqayyadah atau sebagai agen investasi. Kemudian yang terakhir ada laporan sumber dan penggunaan dana ZIS, zakat, infak, sedekah. Sumber dana zakat, infak, dan sedekah berasal dari bank dan pihak lain
yang diterima bank untuk disalurkan kepada orang yang lebih berhak. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang sudah saya sampaikan dan saya jelaskan bisa diterima dengan baik, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.